saya ke Pak Lukman Setiawan selaku pengamat ekonomi. Pak Lukman, ini kalau kita membahas anjal ya, gepeng, pasti kita harinya melihat pertama itu motifnya dari ekonomi. Ada yang mengatakan bahwa dengan mereka menjadi anak jalanan, pendapatan mereka jika dihitung per hari hingga 1 bulan itu cukup memuaskan. Bahkan ada yang bilang PNS pun kalah ini kalau kita hitung-hitung nih Pak Lukman. Nah, apakah memang motif-motif ekonomi seperti itu, ataukah memang sudah merasa nyaman dengan profesi mereka sebagai anak jalanan itu menjadi anak jalanan di Kota Makassar kian marak, Pak Lukman? Seperti apa? Jadi, terima kasih. Tadi udah beberapa penjelasan dari sosiolog Pak Suparman dan dari Sekdis ya, Kota Makassar, bahwa kalau kita membedah terkait anak jalanan, ini sudah disampaikan tadi bahwa bagi kota-kota besar ini masalah klasik, yang artinya kalau bercerita tentang masa klasik, maka beberapa riset yang melakukan atau melihat terkait dengan anak jalanan itu sudah cukup banyak. Nah, kita perhatikan bahwa substantifnya secara normatif Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah menggarisbawahi bahwa fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Mengejawantahkan dari maksud tersebut, maka di sini yang menjadi beban atau yang menjadi terkait di dalamnya adalah pemerintah. Apa pemerintah pusat turunannya ke pemerintah daerah, dan untuk Kota Makassar ya kepada pemerintah Kota Makassar. Apa yang terjadi sebenarnya? Kalau semakin tumbuhnya anak jalanan di kota, khususnya Kota Makassar, maka ada impact faktor dari persoalan ekonomi. Nah, kalau kita hubungkan dengan kondisi COVID-19 ini yang hampir 2 tahun, maka kita melihat data apakah tumbuh daripada potensi anak jalanan atau menurun. Nah, data ini yang kita harus tahu. Nah, di pemerintah daerah terkait, ini harus data ini ada. Apalagi kurang lebih 1-2 hari ini kemarin itu ada lagi terkait sanksi dan sanksi yang berhubungan administratif terkait dengan pemberi sesuatu kepada anak jalanan. Ini kita bedah dan ini cukup menarik. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa saja program-program pemerintah Kota Makassar terkait kebijakan perlindungan anak jalanan? Itu. Yang kedua, bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Makassar? Ini kan terjadi pergantian leadership, pergantian kepemimpinan ya. Terkait OPD yang terkait di dalam hal ini, yaitu Dinas Sosial Kota Makassar. Adapun impact-nya nanti terkait dengan beberapa OPD. Misalkan tadi sudah dijelaskan Pak Muhyiddin terkait dengan keterampilan pembinaan itu ada pada Dinas Tenaga Kerja atau Ketenagakerjaan Kota Makassar. Nah, pendekatan apa yang harus dilakukan melihat hal ini? Jadi ini klasik Pak, klasik. Maka pendekatannya itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif, melihat presentasi dan melihat secara pendekatan kualitatifnya. Siapa yang terkait di dalamnya? Ya, dalam hal ini adalah pemerintah ya di skala Kota Makassar, yaitu pada OPD-nya Kadis Sosial. Siapa lagi di bawah turunannya? Kabid Rehabilitasi Sosial. Siapa lagi turunannya di bawah? Yaitu Kepala Seksi Anak Jalanan terkait dengan sosial ini. Nah, tadi sudah dijelaskan Pak Muhyiddin dari Sekdis. Ini bukan hal yang baru, Pak. Masalah model-model pendekatan atau pembinaan. Misalkan pembinaan. Ada 3 pembinaan sebenarnya yang sudah dilakukan. Tapi untuk mengukur ini, apakah sudah efektif? Apakah sudah efisien? Kan itu. Pembinaan pencegahan misalkan. Pembinaan pencegahan itu kan ada beberapa poin yang harus dilakukan oleh OPD yang terkait dalam media sosial. Itu melakukan pendataan pasti sudah ada. Nah, apakah pendataan ini, ya memang pendataannya kan banyak hal melalui orang tua dan sebagainya, dan yang terkait dalamnya kecamatan, kelurahan, RT, RW, semua itu dilakukan pendataan. Nah, selanjutnya daripada pendataan ini kan ada pemantauan seperti tadi sudah dijelaskan. Saya nggak tahu kalau muncul kita dengan bersama Satpol, itu kok nggak ada. Tapi begitu nggak ada, ini kan perilaku Pak, ini perilaku yang dipelajari oleh masyarakat dalam khususnya terkait dengan momen-momentum atau waktu-waktu tertentu ketika petugas datang dan turun untuk melihat dan memantau dari sini. Itulah pemantauan. Nah, selanjutnya
Apakah pemerintah sudah melakukan proses pengendalian? Pasti jawabannya iya, karena ini ada anggaran yang terkait dengan hal itu. Nah, terus pengawasan. Sudahkah dilakukan? Ini sekelumit yang dari dulu, Pak. Ini menjadi klasik. Apakah ini program efektif atau efisien? Efektif dan efisien dalam ini. Nah, berhubung dengan hal itu, penindakan pencegahan, penindakan pembinaan lanjutan. Pembinaan lanjutan tadi, misalkan usaha rehabilitasi sosial dilakukan dengan hal melakukan pembinaan, memberikan keterampilan. Siapa yang diberikan keterampilan? Siapa diberikan pembinaan? Apakah orang tua anak jalanan atau anak untuk tiba-tiba menangkap memberikan itu menjadi soal masalah klasik yang fenomenal. Karena apa? Keterampilan, tapi program lanjutan daripada pembinaan keterampilan tersebut belum menghasilkan. Diberikan OPS ketenagakerjaan Kota Makassar. Setelah diberikan skill, diberikan kemampuan, keterampilan, namun tidak sampai ke situ, tidak berlanjut karena di Dinas Ketenagakerjaan siapa yang mau nada ini, siapa yang mau menangkap ini SDM ini. Nah, persoalan SDM di luar dari skill ada namanya tingkat pendidikan. Maka disinilah fungsi rehabilitasi sosial menyelesaikan pendidikan. Karena hak masyarakat Indonesia, hak warga negara untuk menerima pendidikan. Makanya dijelaskan fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Haknya untuk mendapatkan pendidikan. Nah, ini yang menjadi persoalan sosial. Nah, lanjut dari itu beberapa muncul perdebatan, muncul lagi masalah yang eksploitasi. Muncul tadi Pak Oga, muncul tadi gepeng. Ini ya tadi sudah dijelaskan, ya hitung-hitung kalau pendapatannya 100.000 per hari, ya kali sebulan 3 juta. Waduh, luar biasa ini. Luar biasa. Dan itu apa? Menjadi informasi ke teman-teman yang terkait. Nah, apakah ini mereka memang anak jalanan atau dijadikan sebagai sumber penghasilan? Nah, inilah pentingnya tadi informasi edukasi yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tadi tindakan pencegahan tadi, ya, pembinaan itu, pendataan dan pemantauan. Baik, terima kasih Pak Lukman. Sebelum saya ke Pak Suparman, saya kembali dulu ke Pak Muhyiddin dari Dinas Sosial Kota Makassar. Pak Muhyiddin, untuk data anak jalanan, untuk jumlahnya sendiri dari tahun ke tahun, apakah memang ada peningkatan ataukah data terakhir sampai pandemi ini kira-kira seperti apa nih Pak Muhyiddin untuk datanya? Kalau kita dilihat pandemi, ya kalau anak jalanan ini di masa pandemi, kalau kita kemarin di sini kita masih berada dalam posisi. Ya, kami lakukan ini per September kemarin 93 yang terjaring. Tapi itu baru per wilayah. Jadi saya langsung saja ke Ane tadi bahwa memang betul Pak. Jadi memang harus ada pengendalian pengawasan. Makanya kami tadi kenapa kami ada metode atau pola yang kami pakai itu metode per wilayah. Jadi Satpol PP di sini, makanya kemarin itu 1 minggu itu kita Satpol PP ini kita buat memang salah satu grup untuk setiap kecamatan di mana kita berada. Nah, ada kan Satgas Raika, ada Satgas yang di kecamatan, jadi pelibatan di sini Satpol PP yang di BKU-kan kecamatan, kita bekerja sama dengan Satpol PP, pada saat dia patroli kita sudah lakukan razia. Jadi di wilayah ini ada beberapa hari kita bergeser, kita pantau terus dulu. Jadi memang ada pemantauan berlanjut, Pak. Jadi ada pengawasan yang dilakukan terkait dengan kemarin apa efeknya di sini. Kira-kira pengaruhnya terhadap ini ternyata setelah kita lihat bahwa Kecamatan Ujung Pandang itu walaupun masih kita temukan satu-satu, tapi alhamdulillah kita kan bisa lihat karena memang patroli ini jalan. Itu yang berkesinambungan yang pertama. Jadi Satpol pada saat kami bersatpol, jadi fungsi satpol yang ada, Satgas Raika yang ada di kecamatan, itulah yang berpatroli di wilayahnya di situ, itulah yang melihat itu kondisi dan setiap hari melaporkan kondisi titik-titik. Alhamdulillah itu kan kita temukan juga bahwa ternyata ada pengaruh. Itu salah satu tadi metode yang kami lakukan per metode per wilayah. Nah, terkait dengan apa yang saya sampaikan bahwa sebenarnya satu kata kunci kalau kita pahami bahwa sebenarnya ini apa yang terjadi gepeng apakah anak jalanan, pengemis yang ada di titik di sudut-sudut di tempat-tempat umum atau di jalan-jalan atau di titik lampu merah. Sebenarnya kalau saya katakan, saya sering tapi ini kan bahasa mungkin dikatakan ini kan bahasa tapi itu sebenarnya sesungguhnya kata kunci. Saya katakan bahwa
kan kalau masyarakat jangan ada yang beri. Kalaupun kalaupun ada niat kita mau menyumbang, artinya kan ada tempat yang bisa kita tempati untuk menyumbang, ya, untuk memberikan sumbangan atau bantuan, tapi bukan di jalanan. Jadi kami menghimbau juga masyarakat yang sebenarnya kalau memang kita mau di pinggir jalan, kan ini kebiasaan biasa ada kan masyarakat yang dermawan ya yang untuk memberikan bantuan makanan. Kenapa bukan di panti asuhan saja di bawah supaya tidak mengganggu lalu lintas. Nah ini kan ataukah kalaupun memang kita mau memberikan sumbangan atau bantuan apapun, kan banyak tempat-tempat di tempat ibadah, di panti asuhan dan lain-lain itu kan banyak lembaga-lembaga yang bisa tempat-tempat yang bisa kita tempati untuk memberikan sumbangan. Karena kalau kita berbicara ini, makanya saya bilang mulai kali ini memang harus kita berkolaborasi dan kita memang harus bedah bersama ini. Dan tapi pada prinsipnya kami mohon kesadaran masyarakat. Hentikan tadi itu jangan memberi. Itu kata kuncinya. Jadi jangan memberi. Jadi kalau sanksi tidak mau jual, kenapa lahir ini Perda? Karena itu tadi, karena harus ada Perda dan kita coba bayangkan Perda ini yang tahun 2008. Tahun 2008. Dan alhamdulillah kami mohon dukungannya bahwa ini Perda kami akan lakukan dan memang masih punya kelemahan karena Perda ini saya harus akui ini sementara kami juga putus. Baik Pak Muhyiddin, sepertinya ini Pak Muhyiddin jaringannya sedikit ada gangguan. Mungkin saya langsung saja ke Pak Suparman. Pak Suparman, ini tadi kita sempat juga mendengarkan ya pernyataan dari Pak Lukman. Ketika ada satpol, ketika ada satuan tugas, ini mereka-mereka nggak ada. Tapi giliran para aparat ini tidak ada, mereka ini kembali muncul dan banyak sekali di jalanan. Motifnya beragam. Ada yang membersihkan mobil, ada yang membaca surah-surah gitu ya, membaca ayat suci Al-Quran. Ada juga bermacam-macam motif-motifnya lah, supaya memang para masyarakat ini dan memberikan uang. Gitu. Jadi kita sudah kembali terhubung dengan Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin, karena gimana jaringannya tadi? Ya. Jaringannya lagi di kantor ini jaringan tidak. Oke Pak Muhyiddin, kita tahan dulu Pak Muhyiddin, saya ke Pak Suparman dulu. Pak Suparman silakan. Pak Suparman ini menanggapi terkait dengan sikap dari para anjal ini ketika ada aparat mereka tidak ada, bahkan sulit untuk dicari, giliran aparat tidak ada mereka malah muncul berserakan di mana-mana. Silakan Pak Suparman. Saya ingin menganalogikan ini ya, anak jalanan itu sama seperti semut. Kalau semut itu kan selalu mencari gula gitu. Nah, anak jalanan ini memandang bahwa jalan itu di luar dari rumah itu ya banyak gula gitu, ada gula di sana yang mereka harus. Jadi kalau punya fenomenanya ada pelarangan, ada petugas, ya memang dia tinggalkan lagi. Tapi setelah petugas tidak ada, dia datang lagi karena asumsinya tadi mau cari gula itu tadi. Jadi ada memang perlu yang kita pikirkan adalah bagaimana anak jalanan ini dicarikan gula di tempat lain, jangan di jalan gitu ya. Karena memang ini ada agak dilematis memang karena anak jalanan itu kalau tadi perspektifnya ekonomi, rata-rata mereka berlatar belakang ekonomi ke bawah, bahkan dalam tanda petik dia tidak mampu, miskin dan seterusnya. Oleh karena itu memang yang harus dilakukan adalah bagaimana memberdayakan keluarga anak jalanan. Dalam konsep pemberdayaan itu bukan hanya semata-mata pemberian keterampilan, pemberian modal, usaha, dan seterusnya, tetapi hal yang lebih pokok adalah
perlu ada penyadaran terhadap keluarganya, apalagi kesadaran tentang pendidikan anak. Iya. Nah, pendidikan anak ini juga kan kadang jadi persoalan juga sesungguhnya. Kemungkinan orang tuanya sadar anaknya mau disekolahkan, tetapi Ya. anak tidak bisa sekolah lagi karena tidak ada biaya, tidak ada dan seterusnya. Oleh karena itu, anak ini kan menjadi tanggung jawabnya itu adalah pendidikan. Dia tanggung jawabnya itu mendapatkan pendidikan, bukan mencari duit di jalan. Ya. Tetapi karena keluarga tidak mampu memenuhi itu, maka anggota keluarga digantikan oleh anggota anak untuk mencari kehidupan ekonomi. Nah, ternyata di jalan, di situ ada potensi ekonomi karena berdasarkan pengalaman, entah itu diajak, dilihat, saksikan sendiri dan seterusnya. Jadi kalau apalagi tadi kalau umpamanya bagaimana menghilangkan gula dengan mengeluarkan perda melarang, kalau menurut saya itu tidak bisa efektif juga karena tidak bisa orang dilarang nyumbang. Dimanapun karena kan spontan saja kadang kita di jalan itu tiba-tiba kita kan tidak semua juga kita kasih gitu. Ada kadang menjengkelkan, tapi kemungkinan juga ada orang merasa takut juga kalau tidak dikasih. Jadi ada juga kerawanan sosial sebenarnya di situ gitu. Kadang kita memberi memang murni ikhlas memberi gitu. Tetapi ada juga kadang rasa terpaksa karena kalau tidak bisa dicoret mobil, dia apa dan seterusnya. Jadi menurut saya itu menjadi persoalan juga. Jadi perda kemungkinan tidak efektif karena ya kalau kita mau menyumbang spontan kan saja secara ikhlas dan akhirnya kalau mau dikasih sanksi saya kira menimbulkan masalah baru gitu. Jadi menurut hemat saya adalah bagaimana gula yang ada itu sebagai daya tarik anak ke jalan itu dipindahkan, dicarikan arena lain yang apakah itu secara ekonomi, apakah itu pendidikannya diarahkan, diberdayakan keluarganya, ada penyadaran, bahkan kalau perlu orang tuanya yang diberi sanksi, dikasih sanksi bahwa kalau ada anaknya di jalan, orang tuanya yang kita ambil. Jangan anaknya, karena anak juga kadang di bawah tekanan. Di bawah tekanan Anda harus cari duit, kalau tidak, dan seterusnya. Akhirnya anak menjadi pekerja keluarga, pencari nafkah keluarga. Nah, oleh itulah problematikanya anak jalanan. Ada keterpaksaan di sana terjadi, sehingga ya tidak ada pilihan, dia harus ke jalan karena tadi prinsip ada gula tadi di jalan itu. Yeah. Bahkan kalau dia bercermin beberapa di kota besar itu justru anak yang di jalan itu pengemis itu bisa mendapatkan duit yang lebih besar yang kalah dengan PNS kalau dikalkulasi setiap bulannya. Jadi itu memang bisa saja memang menarik. Yeah. Coba kita tanya contoh kasus umpamanya Pak Oga di sana. Dia rata-rata dia ada sampai beberapa orang itu bergantian, dia dapat 50.000 per hari, itu sudah aman, itu sudah. Jadi memang susah terkait dengan itu karena prinsipnya tadi ada potensi di sana. Nah, kecuali kalau punya petugas itu selalu standby di lapangan, tapi seberapa besar kemampuan petugas kita untuk selalu harus jaga di jalan, gitu. Karena prinsipnya kalau seperti pemadam kebakaran, ketika ada disiram, ketika tidak ada lagi dia datang lagi karena itu tadi. Jadi salah satu caranya adalah ciptakan gula di tempat lain khusus untuk anak-anak, jangan di jalan. Nah ini lagi juga ada fenomena kalau punya ada kebijakan buka tempat-tempat jualan di jalan itu sebenarnya juga itu bisa memancing. Yeah. Ada programnya Pak Wali Kota itu terkait dengan apalagi bikin jualan-jualan di pinggir di jalan itu bahkan seperti contohnya di Karebosi. Menurut saya itu justru menimbulkan kerawanan. Coba kita lihat di sana, pasti banyak tenaga kerja anak jalanan di sana, anak yang harusnya dia sekolah, dia menjadi pekerja. Menjadi pekerja ya sebenarnya bertentangan secara aturan yang lebih besar karena anak-anak itu ada haknya untuk menuntut ilmu, dia bersekolah, mendapatkan pendidikan, bukan untuk pekerja. Tapi kalau dibukakan arena ke situ ya pasti nanti bisa saja bukan mengurangi anak jalan, tetapi justru menjadi memancing karena bisa menciptakan gula-gula di jalan gitu. Akhirnya mendorong anak-anak untuk bisa lebih banyak ke jalan.
Itu barangkali Baik. sementara terkait dengan itu. Jadi ya memang ini anak jalanan sudah menjadi, ibaratnya sudah menjadi benang kusut ya, yang mana yang harus ditarik simpulan-simpulannya. Tetapi tidak berarti bahwa kita tidak ada solusi ya. Yang jelas kita tahu bahwa anak jalanan itu memang secara ekonomi pasti tidak mampu. Iya. Oleh karena itu ekonomi itu kan tanggung jawabnya keluarga. Berarti ada masalah di keluarga, perlu ada pemberdayaan keluarga. Perlu ada disupport bantuan modal, keterampilan. Ya meskipun memang banyak program-program pemerintah sebenarnya dalam rangka itu, tapi kan cenderung tidak berkesinambungan. Padahal ini persoalan kan sudah kita tahu terus-menerus berjalan. Berarti memang program ini juga program dalam rangka menyelesaikan masalah anak jalanan itu harus juga disetting dalam bentuk program berkesinambungan, bukan berorientasi pada proyek. Yang penting jalan selesai, diusir, ditangkap. Memang harus ada rencana-rencana jangka panjang yang berkesinambungan sehingga dari waktu ke waktu kita bisa mengukur berapa persentase penurunan anak yang sudah di jalan, berapa yang sudah ditangani. Tentu nanti ada data berapa sih data anak-anak yang ada, kemudian berapa persen mereka di jalan, Ini pemantauan berapa yang kita intens sudah gitu ya, Pak intervensi. Suparman, Harusnya ya. ada data-data itu. Saya kira itu barangkali. Jadi intinya adalah perlu ada program yang berkesinambungan, bukan hanya program seperti pemadam kebakaran selesai, setelah itu datang lagi karena masalahnya gitu. Bukan pada akar persoalan yang diselesaikan.